Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi darin al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin alihi nuri al-mudhibi lil-nisyani bi nurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan aktivitas kita pengajian baca kitab Nashur Diniyah karena daripada Al-Habib Al-Alim Al-Alama Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan kita bisa istiqomah sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Fa'alaika rahimakallah bi qiyamil lail wa bil muhafadzati alaihi wa bil iktisari min. Lanjutan yang kemarin masih berkenaan dengan sholat malam. Di sini beliau menyampaikan fa'alaika. Kalau bahasa fa'alaika itu dimaknain Jawa, fa'alaika melarat ing atas siro. Artinya itu adalah wajib bagi kamu, itu bahasa ini harus melakukan qiyamul lail dan muhafadzah menjaganya. Setelah bisa qiyamul lail, salat malam, kemudian menjaga keistiqomahan. Setelah menjaga keistiqomahan, wabil iksari minhu, dan memperbanyak. Yang tadinya 2 rakaat ditambah. Itu maksudnya. Fakun min ibadillah rahman alladzina yamshu 'alal ardi haunan. Jadilah termasuk hamba Allah yang Maha Rahman, alladzina yamshuna, yang berjalan di muka bumi haunan. Haunan itu terhina. Yang artinya ketika kita sujud, kita itu kan menjatuhkan muka, ini kan tempat kemuliaan. Tapi kita posisikan muka ini di posisi yang lebih rendah daripada yang hina. Untuk kita ketika jentik itu kan justru malah bagian kotoran-kotoran yang sebenarnya ada dalam tubuh kita ini, perut, bagian tengah itu kan kotor, tapi itu justru lebih tinggi. Tapi ketika kita sujud, maka wajah kita itu dijatuhkan. Jadi orang yang banyak sujud itu maka dia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadhu, rendah tinggi. Karena tidak ada yang bisa dijadikan sebuah kebanggaan untuk dirinya. Jangankan kok harta, ibadah sekalipun tidak bisa diandalkan. Kemudian jabatan yang tidak lama. Maka kata Allah, kun min ibadir rahmanil ladina yamshuna 'ala ardi haunan. Haunan itu hina. Hina dalam arti bukan menghinakan diri jadi orang gila. Artinya kita adalah
merasa diri kita adalah orang yang lebih hina, orang yang lebih rendah dibandingkan orang lain. Memang berat untuk masalah ini, makanya kita belajar itu memposisikan kita itu lebih hina daripada orang lain. Bahkan ketika kita melihat orang tua misalnya, maka kita katakan orang tua itu mungkin amalnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak daripada kita, sehingga kita lebih rendah. Ketika lihat anak kecil, kita lihatnya dari sisi lain, dosanya masih sedikit, kita lebih banyak. Bahkan ketika lihat orang yang ahli maksiat, dia ketika ahli maksiat kemudian tobat, at-taib kaman la dambalah, orang tobat itu tidak seperti tidak punya dosa. Bahkan sampai melihat kepada bangkai sekalipun, maka kita posisikan kita itu lebih ini daripada bangkai, karena bangkai akan hancur dan dia tidak bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, sehingga lebih hina daripada orang lain. Karena kalau ada sedikit saja kesombongan dalam hal apa sajalah, pokoknya perkara dunia sing disombong nih, aduh. Barang siapa yang fi qalbihi darratan mithqala dzarratin minal kibr la yadkhulul jannah. Man la yadkhulul jannah man fi qalbihi dzarratan minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit biji zarrah kesombongan. Jadi ibadah kita yang masya Allah saja ini, bacaan Quran kita, ilmu kita nggak bisa dijadikan kesombongan. Bahkan para ulama, para sufi, para wali itu sangat merasa diri mereka itu paling tinggi, tidak merasa lebih daripada orang lain. Karena man tawaddo'a, barang siapa yang merendahkan diri, rafa Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi man takabbara, barang siapa yang takabbur, yang sombong, khada Allah, maka Allah akan menghinakan dia. Contoh kisah-kisah masa lalu, manusia yang sombong Allah hinakan. Contohnya Fir'aun itu kan sombong, sombongin, bahkan ngaku sebagai Tuhan. Bahkan Allah mau diajak perang. Tapi lihat akhir hidupnya, dia masih tenggelam. Masa sih Tuhan, andai kata dia Tuhan beneran, masa mati gara-gara tenggelam di air? Dia kalah sama Avatar. Avatar dia bisa mengendalikan air, angin. Jadi orang yang sombong akan dihina karena Allah Subhanahu. Lambat laun akan dihina, pasti sudah. Itu sudah kaidah kaidah alam. Orang yang sombong lambat laun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terbebas dari penyakit seperti itu. Qalu salama wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Nah, orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati, maka ketika ada orang bodoh yang ngajak ngomong kepada tentang ini dan itu, maka mereka mengatakan qalu salama, aku bebas dari itu semuanya, tidak mau ikut-ikut apa kata mereka, gak mau ikut melu-melu ngerasani, nggak ikut ya, kalau sekarang ini gak melu komen-komen dalam masalah wak-wak atau apalah. Qalu salama, husnudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waladina yubayyituna rabbihim suddan wa qiyamah. Dan jadilah orang-orang yang selalu sujud dan berdiri untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tasababa bi baqiyati awsafim alladhi wasafu biha fi hadhil ayat ila akhirnya. Nah, sifat-sifat para solihin, orang-orang yang rendah diri dalam kehidupannya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mensifati mereka banyak sekali dalam ayat-ayat.
Kemudian kata musannif wa in azasta 'alal katsir min al-qiyam bil lail fala ta'zu 'alal qalil. Kalau sampai tidak mampu banyak-banyak sholat tahajud, banyak-banyak sholat tahajud di malam hari, fala ta'juz, maka janganlah lemah juga untuk sedikit. Maksudnya kalau nggak mau banyak ya sedikit. Belajar kita diistimewakan mungkin ya karena kita belajar mungkin seminggu sekali. Usahakan seminggu sekali hari Jumat. Nanti lama-lama nikah seminggu 2 kali. Karena kalau tidak dimulai dari sini, makanya bitadrij itu bertahap. Bahkan mungkin baca ayat-ayatnya pun sing endeng-endeng. Maka firman Allah Subhanahu wa taala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang dianggap gampang yang dihafalkan dari Al-Qur'an sing enak-enak. Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar sing endeng. Lama-lama baru sing istiqomah tingkatkan. Ayat qiyami minal lail. Jadi ketika sholat malam itu di awal-awal kita memulai sholat malam maka bacalah ayat-ayat yang pendek-pendek. Wa qala alaihi wasallam alaikum bi qiyamil lail walau rak'atan. Sabda Nabi begitu menggunakan alaika. Wajib bagi sampai bahasanya wajib. Jadi dalam arti gini, hukum fikihnya itu sholat malam itu kan sunnah. Tapi dibahasakan alaika. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad itu selama hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sama sekali tidak pernah meninggalkan. Karena hukum sunnah bagi umat Muhammad, maka bagi Rasulullah itu wajib. Maka nggak pernah meninggalkan Rasulullah. Sampai beliau kakinya bengkak-bengkak. Kata Nabi, alaikum bi qiyamil walau rakaatan. Kamu wajib sholat malam walau rakaatan, walaupun 1 rakaat. Itu sholat di witir. Betul kan? Satu rakaat minimal 1 rakaat ya. Minimal 1 rakaat. Minim. Hah? Itu mah masalah ya. Nah, kita nih walau rakaatan. Ada kata gak mau 1 rakaat wis pokoknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ahsana wa ma ajmala billadhi yaqra'ul Qur'anil Karim bil ghaib yaqra'u kullal ladin fi qiyami bilay syai'an minhu. Betapa bagus dan betapa indahnya terhadap orang-orang yang membaca Al-Qur'an bil ghaib dengan pelan. Ini mana sholat malam itu kan ya jelas kalau sholat malam itu kan satu mungkin tidak ada yang tahu, tidak dilihat orang. Sholat sunnah di Indonesia kan kelihatan orang. Tapi sholat di saat itu tidak ada yang melihat kita. Di saat tidak ada siapapun yang melihat kita. Bahkan mungkin orang rumah kita pun tidak tahu, mereka juga semua pada tidur. Maka kata beliau, ma ahsana, betapa bagus dan indahnya orang yang membaca Al-Quran di saat qiyamul lail bil ghaibi. Artinya jauh dari pandangan manusia. Kita tidak mencoba, tidak bisa merasakan itu. Karena kalau sholat di depan orang itu ya itu tadi. Kadang ya dengan bacaan kita keras, kita menjadi lebih khusyuk di depan orang. Makanya jadi para ulama sampai pengen ngerti kualitas sholat sampai itu sampai di mana. Itu ketika sholat sendiri. Kalau ketika sholat berjamaah, apalagi ketika jadi imam, masya Allah, ya kan, bahasa sholat yang panjang, dipanjangkan bacaan. Tapi begitu sholat sendirian, tas. Jadi begitu sebenarnya iman kita ini, kan. Ketika jamaah wiridan panjang, ketika sendirian nggak pakai wirid, seperti itulah iman kita. Jadi kalau pengen tahu kualitas iman kita ada di saat kita sendiri. Kalau saat kita berjamaah, di saat kita di depan orang, itu kan kita dengan sendirinya nafsunya kan akan memoles kok, agar kita tidak dilihat jelek oleh orang lain. Tapi ketika sendirian, nah sama itu lah, iya sampai dikira lebih rusuh apa lebih piye gitu kan, kacang. Jadi ini pengen mengerti
Lau waju lah kan, lau waju. hilang lagi udah mulai parkir masuk Kadang lali sholat. orang galingan sholat malah udah mulai orang datang di bahasa lagi nah itu apa nih Wa yaqra'u ala tadris, ini mampu ya membaca Quran itu bitadris dengan bertahap dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Ini sih bagi hafal Quran lah. Bagi kita ini ya kita tanggal lamu lah gitu. Kadang-kadang kita ngapal Quran. Oh ngapal juz amai sebubuan kan? Jadi ngapal kul huwa ele. Hatta takunu fi kamilil khatmatun, sehingga di malam hari itu sholat malam bisa menghatamkan Al-Quran. Ya Allah, jauh ya. Ngono ka awake dhewe njaluk surga. Ibadah yang ada gini loh. Tapi apa ya? Itulah ahli ibadah. Maka kita di dalam apa nama keterangan kita Bidayatul Hidayah yang pernah saya sampaikan juga itu. Jadi orang itu tingkatan pertama ini orang yang selalu mencari ilmu. Pokoknya nggak ada ilmu, cari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang menambah dirinya itu takut kepada Allah, menambah senang kepada ibadah. Kemudian pangkat yang kedua itu adalah orang yang selalu ngeladen itu atau jadi mempermudah orang-orang untuk mencari ilmu dalam praktek. Dia nggak mencari ilmu tapi mempermudah orang-orang untuk mencari ilmu. Dalam hadis Nabi itu muhibbin dan kun mu'alliman wa muta'alliman wa mustami'an wa muhibban. Sama lagi mustami'an jenenge. Nah, sama enggak bawa kitab. Ngomongnya toh. Maksudnya kalau muta'allim itu bawa kitab, bawa pulpen. Nah, sama mustami'an. Mau itu bawa pulpen. Nah. Iya. Nah, yang ketiga itu keadaan yang ketiga adalah ahli ibadah. Yang istimewa. Jadi dengan orang yang mencari ilmu itu kan termasuk mencari ilmu ya, mustami kan niatnya mencari ilmu. Maka keadaan ini jangan sampai kita jauh. Artinya dengan ilmu, dengan kita belajar seperti ini, insya Allah nanti lambat laun kita akan bergerak, berusaha. Tapi kembali ketika kita mau berubah dalam ibadah kita harus dimulai dari awal. Karena ahli ibadah itu harus dibarengi juga dengan ilmu. Karena setan sendiri itu wong ahli ibadah sewu iku enteng bagi setan ketimbang wong ilmu, wong alim siji. Wong alim siji itu lebih berat ketimbang wong sewu ahli ibadah. Ahli ibadah berarti sholati, sunai, Qur'ani, baca Qur'an, ahli ibadah jadi, tapi tanpa didasari dengan ilmu. Karena orang ahli ibadah tanpa didasari ilmu itu akan mudah untuk terpeleset. Tapi orang yang mempunyai ilmu agama, orang yang mempunyai ilmu, apalagi ilmu kolbu, nah ini bahasa orang sufi itu ilmu hati. Masya Allah, barakallah. Ini baru aneh.